Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Selamat datang kawan-kawan di channel Cerita Pendaki, channel yang mengupas tentang beberapa hal materi ilmu tentang dunia pendaki gunung dan kepecinta alaman. Jadi bagi Anda kawan-kawan yang nonton video ini, yang tertarik untuk mendalami, yang tertarik untuk belajar kembali tentang seputar dunia ilmu mendaki gunung dan kepecinta alaman, silahkan bisa tonton video-video saya, channel di Cerita Pendaki ini. Bisa kawan-kawan pelajari, bisa kawan-kawan amati, dan kawan-kawan bisa juga tanyakan beberapa hal apa yang mungkin menjadi kendala dari kawan-kawan. Nanti akan saya sharingkan sesuai dengan kapasitas dan pengalaman dari saya. Oke, itu untuk video kali ini saya ingin sharing kepada kawan-kawan tentang hal yang sangat penting, bahkan bisa dikatakan ini awal ketika kawan-kawan pengen naik gunung. Biasanya kalau terutama ini buat cewek ya, biasanya kalau orang yang belum pernah naik gunung, entah itu cowok maupun cewek, terutama cewek, itu biasanya kendala yang pertama dialami yaitu bagaimana caranya minta izin kepada orang tua. Nah, minta izin kepada orang tua itu selalu atau sering sekali menjadi masalah kepada kita semua ketika kita pertama kali pengen melakukan pendakian. Soalnya kenapa? Kalau seandainya kita punya privilege yang bagus, yang sesuai, yang senada dengan orang tua, itu pasti diperbolehkan. Tapi kalau seandainya kita nggak punya privilege, otomatis kita akan kesulitan. Privilege itu apa? Ada, saya sudah sampaikan di video saya yang lalu. Silakan kawan-kawan bisa cek di channel saya, ada tentang privilege pendaki gunung itu maksudnya apa, kaitannya apa, manfaatnya apa, kawan-kawan bisa coba tonton. Jadi fokus untuk yang sekarang ini yang ingin saya sampaikan tentang bagaimana caranya supaya kawan-kawan mendapat restu, mendapat izin ketika kawan-kawan pengen naik gunung. Itu bagaimana caranya, triksnya bagaimana. Ini saya sampaikan untuk kawan-kawan, ini sangat penting ya. Yang pertama yang harus kawan-kawan lakukan yaitu kawan-kawan harus membuat suatu kedekatan atau hubungan emosional kepada orang tua dari kawan-kawan. Jadi hubungan emosional sini yang saya maksudkan, coba kawan-kawan lebih akrab kepada orang tua, bukan cuma sekedar acu tak acu. Kadang ada juga orang tua maupun anak ngobrol seadanya, seperlunya. Kadang ada juga yang seperti itu. Kalau bisa jangan. Jadi untuk kawan-kawan mendapatkan restu, untuk kawan-kawan mendapatkan izin ketika kawan-kawan pengen naik gunung, saya sarankan yang pertama kali yang kawan-kawan lakukan yaitu kawan-kawan bagaimana caranya supaya kawan-kawan punya kedekatan hubungan emosional yang memang benar-benar akrab. Jadi semisal taruhlah ketika akrab di sini, kawan-kawan bisa contohkan dengan cara kawan-kawan bisa mungkin ketika orang tua minta tolong, kawan-kawan bantu. Kawan-kawan orang tua taruhlah mungkin capek, kawan-kawan sebagai anak mijiti lah, itu juga salah satu trik bagaimana caranya. Yang penting kawan-kawan cari jalan keluar supaya orang tua itu bisa dekat dengan kawan-kawan, diakrabi lah. Itu saran penting, diajak komunikasi sebisa mungkin. Apa yang menjadi keinginan orang tua kita tahu, saya yakin kawan-kawan tahu apa yang menjadi yang menjadi kesukaan orang tua, ini yang tidak lah. Itu coba kawan-kawan lakukan pagi-pagi, jangan tidur, coba bantu orang tua. Entah itu yang cewek mungkin masak, nyuci, ngepel, yang cowok mungkin pekerjaan orang tua yang laki-laki itu apa, coba dibantu. Jadi basic pertama ketika kawan-kawan pengen naik gunung dan menjadi problem, itu saya sarankan kawan-kawan coba jalin kedekatan hubungan emosional dengan orang tua. Itu yang pertama. Terus yang kedua, coba kawan-kawan sampaikan secara halus ya, secara halus bahwasanya tujuan dari kawan-kawan naik gunung itu apa. Nah, kawan-kawan ketika bisa menyampaikan secara halus dan memang benar-benar orang tua itu moodnya memang benar-benar pas ada, pelan-pelan demi pelan-pelan saya yakin pasti akan mendapatkan izin. Jadi
kawan-kawan sampaikan, oh tujuan saya naik gunung Pak bukan cuma sekedar saya pengen foto-foto, bukan, tapi saya pengen melatih diri, melatih tanggung jawab diri. Saya punya keinginan nih, saya pengen nyampe puncak. Nah, dengan pengalaman yang minim saya pengen persiapan, saya pengen belajar, saya pengen menuju apa yang saya harapkan. Seandainya apa yang menjadi keinginan saya itu terkabulkan, saya bisa jadi kawan-kawan bisa menceritakan kalau misal di gunung itu kan pasti ngantuk ya. Yang kedua dingin. Tapi dalam keadaan dingin dan ngantuk, lapar, mungkin gatal dan yang lainnya, ada masalah-masalah yang lain, kawan-kawan tetap tekad untuk mencapai tujuan yaitu puncak. Lah, ilmu itu tuh Pak, ilmu itu tuh ketika seandainya saya terapkan di rumah, ketika saya punya keinginan taruh, saya pengen kuliah, pengen sarjana, bagaimana saya mewujudkannya. Nah, itu ketika kawan-kawan bisa menyampaikan hal itu dan diterapkan nanti ketika di rumah, saya yakin orang tua akan menyetujui. Jadi tapi juga itu style orang tua macam-macam, kawan-kawan bisa, kawan-kawan sendiri yang lebih tahu. Yang jelas pesan dari saya yang tips yang kedua ini, coba kawan-kawan sampaikan berhalus pelan-pelan ketika kawan-kawan pas lagi bantu orang tua, Bu saya minta izin, Pak saya minta izin, seandainya saya mau ini mau naik gunung, kira-kira diperbolehkan enggak. Nah, nanti ketika orang tua menanggapi apa, coba tanggapi dengan halus. Kalau bisa gini, trik yang saya lakukan, jadi kawan-kawan bisa dengan cara ini. Jadi coba kawan-kawan ketika punya masalah, itu masalah itu dilempar ke orang tua. Jadi gini penerapannya, Pak saya pengen naik gunung, kebetulan ini ada teman-teman yang ngajak, temannya ini sebenarnya sih saya antara pengen dan tidak pengen, soalnya kan saya juga tetap harus minta restu orang tua. Kalau seandainya tidak Bapak izinin juga pasti nggak boleh, jadi saya cuma ikut aja. Kalau seandainya diperbolehkan saya berangkat, kalau enggak ya nggak apa-apa. Coba lebih enak gitu. Jadi jangan terlalu memaksakan diri, jangan terlalu terus mendesak orang tua pokoknya harus ngizinin dan ngasih uang saku, jangan seperti itu. Tapi kawan-kawan saya sarankan, coba masalah dari kawan-kawan, saya diajak teman, dan teman saya itu saya bingung Pak, pengen ikut tapi nanti nggak tangkut, nggak diizinin, tapi kalau nggak pengen ikut nggak enak, dan saya pengen juga. Nah, itu disampaikan ke orang tua, nanti orang tua yang menjawab sendiri. Nah, terus misal dapat orang tua mungkin yang enak, itu kan biasanya akan bilang, lah kira-kira butuh berapa, biayanya berapa, kamu sama siapa, terus gini nanti di sana gimana, makanya bagaimana. Nah, itu kan salah satu trik. Dan yang jelas orang tua melakukan hal itu karena apa? Karena memang orang tua khawatir kepada anak-anaknya. Yang jelas memang tidak semua orang tua pengen anaknya itu celaka. Maka dari itu coba sampaikan dengan pelan-pelan, maksudnya apa, tujuannya apa, supaya ya orang tua kita itu tahu. Orang tua kita itu tahu tujuan kita, maksud kita bukan cuma sekedar hura-hura, buang uang, bukan cuma sekedar itu, tapi ada nilai plus yang kawan-kawan bisa sampaikan kepada orang tua. Itu tips yang kedua. Terus tips yang terakhir, yang ketiga, coba kenalkan teman-teman, ya teman-teman yang nanti akan jadi tim dari kawan-kawan naik gunung. Kenalkan kepada orang tua bahwasanya kadang kan gini juga, orang tua percaya dengan anak, tapi orang tua kadang khawatir teman-temanmu itu nakal-nakal, teman-temanmu itu nanti kamu diajak gini, pikirannya negatif. Nah, itu coba sampaikan kepada orang tua bahwasanya ketika kawan-kawan naik dengan si A, si B, si C, orang-orang si A, si B itu akan tanggung jawab dan akan menjaga dari kawan-kawan. Itu penting sekali. Jadi seandainya kawan-kawan, ya 3 hal yang tadi, yang pertama kawan-kawan bisa menjalin hubungan emosional, keakraban yang dalam. Kawan-kawan juga orang anak yang memang benar-benar patuh, ya bukan anak yang cuma sekedar minta-minta uang saja, jalan-jalan, pergi, tidur, bergadang. Pokoknya jangan tipikal yang seperti itulah. Tapi kawan-kawan coba berbakti kepada orang tua, patuh, disuruh juga nurut. Itu lama-kelamaan nanti coba kawan-kawan sampaikan apa maksud tujuan dari kawan-kawan. Ya saya pengen refreshing mumpung masih muda, saya pengen cari pengalaman, pengetahuan biar saya tahu. Ya, jadi kan nggak lucu juga Pak kalau seandainya saya senang jalan-jalannya nanti pas tua kan telat saya gitu. Terus yang ketiga, coba
kenalkan teman-teman dari kawan-kawan kepada orang tua, supaya orang tua itu percaya, believe ya, percaya bahwasanya nanti kamu juga akan aman, kamu akan sehat-sehat juga, nggak ada masalah. Ini bagian dari masa muda kawan-kawan, supaya kawan-kawan lebih berpengalaman dan lebih mendapatkan pengetahuan, wawasan yang lebih luas. Ternyata Indonesia itu nggak cuma di Semarang, semisal saya orang Semarang, tapi Indonesia itu banyak macam-macam daerah dan saya pengen berkunjung ke tempat-tempat tersebut. Mungkin itu dari apa yang saya sampaikan, 3 hal tips dasar buat kawan-kawan, buat cewek maupun cowok, itu bisa diterapkan ketika kawan-kawan tidak mendapatkan izin dari orang tua. Semoga bermanfaat video ini. Jika memang benar-benar bermanfaat, silahkan bisa like, share, dan subscribe, ataupun bisa komen kira-kira yang menjadi kendala permasalahan dari kawan-kawan apa kaitannya naik gunung, nanti bisa kita diskusikan bersama. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.